Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 56. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Setelah mereka mendaftar dan memilih kuda, mereka bersiap untuk memulai perjalanan. Tiba-tiba, terdengar suara bermusuhan dari belakang. Saudara Liu, mohon tunggu. Xiao Chen menoleh dan melihat Song Qianhe, menunggangi kuda jantan awan api setinggi 3 meter, sedang menuju ke arah mereka. Di belakangnya, beberapa murid puncak Biyun juga menunggangi kuda jantan awan api. Anak kuda awan api ini adalah binatang roh tingkat 3 tipe kuda. Bulunya seperti awan api merah, membuatnya tampak sangat cantik. Selain itu, ia mampu berlari sangat cepat, seolah-olah ia adalah awan api yang bergulung-gulung. Liu Suifeng melihat Song Qianhe, dan senyum di wajahnya menghilang. Setelah itu, ia langsung berbalik dan berkata, abaikan saja dia, ayo pergi. Setelah berbicara, ia langsung naik ke atas kuda. Xiao Chen dan Chu Xinyun mengikutinya dan menghilang dari pandangan Song Qianhe dengan sangat cepat. Song Qianhe tersenyum dingin dan menepuk-nepuk kudanya. Ia berkata, tunggu sampai aku menaklukkan adikmu. Kita lihat saja seberapa berapi-apinya amarahmu nanti. Tiba-tiba, Zhang Jin, yang berada di belakang, berkata, Kakak Song, bocah itu jarang meninggalkan puncak Qingyun. Ini kesempatan langka. Kita seharusnya bisa menyusul mereka dengan cepat. Song Qianhe tersenyum, aku yang akan mengambil keputusan di sini. Hari ini adalah hari bunga kristal es mekar. Petani sakit-sakitan di puncak Qingyun itu membutuhkan bunga kristal es untuk bertahan hidup. Sepertinya ada dendam antara puncak Biyun dan puncak Qingyun. Kalau tidak, Liu Ruyue dan Liu Suifeng tidak akan bereaksi seperti itu saat melihat Song Qianhe. Meskipun Xiao Chen penasaran, jelas Liu Suifeng tidak ingin membicarakannya. Karena itu, Xiao Chen tidak menanyakannya. Mereka bertiga melaju sangat cepat di atas kuda, menimbulkan kepulan debu kemanapun mereka pergi. Meskipun mereka bukan kuda yang tangguh seperti Flame Cloud Colt, mereka tetap jauh lebih cepat daripada kuda biasa. Setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, mereka bertiga akhirnya tiba di lembah angin jahat. Seperti sebelumnya, pinggirannya ramai. Mungkin ini pertama kalinya Chu Xinyun datang ke tempat seperti ini, ia sangat penasaran dan melihat kemana-mana. Namun, jika gadis secantik dia tidak bersikap rendah hati, dia akan menarik banyak perhatian. Tak lama kemudian, dia menarik perhatian setiap kultivator di lembah angin jahat. Xiao Chen bahkan mendengar air liur menetes dari mulut mereka tanpa henti, mereka sangat vulgar. Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir, semoga tidak ada masalah. Untungnya mereka bertiga memiliki token identitas perak, itu membuat status mereka sangat jelas. Para murid luar ini tidak bisa menonton dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap mereka. Bahkan murid paling biasa di sekte dalam pun bisa dengan mudah membunuh 3 murid luar dalam sekejap. Ini adalah hasil dari persaingan yang ketat dan sengit. Liu Suifeng akhirnya pulih dan menemukan tempat untuk menyimpan kuda-kudanya, jelas ia familiar dengan tempat itu. Setelah itu, mereka bertiga segera memasuki lembah angin jahat. Yunxin, aku khawatir ada yang tidak beres. Bisakah kita memetik bunga kristal es dulu? Tanya Liu Suifeng pada Chu Xinyun. Chu Xinyun tersenyum, aku tidak masalah dengan itu. Lagi pula, aku tidak butuh ramuan itu mendesak. Aku anggap saja ini seperti jalan-jalan. Liu Suifeng tersenyum mendengar ini. Mereka segera menuju ke tempat bunga kristal es berada. Ada seorang senior di puncak Qingyun yang membutuhkan bunga kristal es untuk membantunya bertahan hidup. Karena itu, Liu Suifeng akan datang secara teratur untuk memetik bunga kristal es. Untungnya, senior itu hampir pulih. Setelah putaran ini, ia seharusnya bisa pulih sepenuhnya, dan mereka tidak perlu repot-repot lagi. Liu Suifeng memimpin jalan, ini bukan pertama kalinya ia datang ke sini, dan ia jauh lebih mengenal tempat itu daripada Xiao Chen. Sepanjang perjalanan, mereka melewati sungai dan hutan, tetapi mereka berhasil tiba di tebing itu tanpa bertemu binatang roh manapun. Ada yang tidak beres, pasti ada masalah. Mereka bertiga baru saja keluar dari hutan, dan mereka mencium bau darah yang menyengat tertiup angin. Wajah Liu Suifeng memucat saat mereka bergegas maju.
Di bawah tebing yang menjulang tinggi, dua kera es muda tergeletak mati. Dada mereka dibelah, dan bagian-bagian berharga serta inti roh mereka telah diambil. Ketika mereka melihat ke atas tebing, tempat bunga kristal es tadinya berada kini kosong. Bahkan akar dan daunnya telah dicabut oleh seseorang. Ramuan ini adalah ramuan yang mereka butuhkan untuk menyelamatkan seseorang, namun, ramuan itu telah diambil oleh seseorang. Liu Suifeng tampak kosong sambil bergumam, bagaimana bisa jadi seperti ini? Siapa yang begitu jahat sampai-sampai mencabut akarnya? Xiao Chen memeriksa tubuh para kera es muda dan mendapati darah mereka belum kering. Berdasarkan kondisi lukanya, jelas orang itu baru saja pergi. Xiao Chen mengulurkan indera spiritualnya, dan seketika, segala sesuatu dalam radius 2000 meter muncul di benaknya. Xiao Chen melenyapkan setiap kultivator satu persatu. Akhirnya, Xiao memperhatikan dua Grandmaster bela diri, mereka menyembunyikan token identitas perak mereka dari pandangan. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya dan mengubahnya menjadi seutas benang. Ia mengamati tubuh mereka berdua dan menemukan salah satu dari mereka sedang memeluk sebuah bungkusan berisi bunga kristal es. Setelah berjalan cukup lama, mereka berhenti di tengah hutan. Sekelompok kultivator menunggangi kuda jantan awan api telah menunggu di sana sejak lama. Yang memimpin mereka tak lain adalah Song Qianhe. Ia menerima aliran kristal es dan menampakkan senyum sinis. Ia berkata, "Liu Ruyue, mari kita lihat bagaimana kau menolakku kali ini. Setelah aku benar-benar menaklukkanmu, puncak Qingyun secara alami akan dianeksasi oleh puncak biyunku." Ekspresi Xiao Chen berubah dingin, dan amarah membuncah di hatinya. Ia memancarkan niat membunuh yang kuat, ekspresinya sangat garang. Di samping kelompok orang ini, ada seorang murid luar berjubah bunga. Dialah orang yang sebelumnya mengejek pria berbekas luka itu, Yan Tianzeng. Yan Tianzeng tersenyum tipis, "Kakak Song, aku cukup berhasil menyelesaikan tugas ini, kan? Di antara sekte luar, akulah yang paling banyak memata-matai. Kalau kau ingin aku mengawasi seseorang, aku pasti bisa mengungkap semua rahasianya dengan saksama." Yan Tianzeng ini adalah tuan muda kedua klan Yan dari Provinsi Xie. Dengan latar belakangnya yang luas, Song Qianhe tak berani meremehkannya. Ia berkata perlahan sambil tersenyum, "Saudara Yan, jangan bercanda. Bagaimana mungkin kau menjalankan tugas untukku? Aku, Song Qianhe, berutang budi padamu. Pasti akan ada tempat untukmu di puncak Biyun." Yan Tianzeng tersenyum puas. Ia bekerja keras demi Song Qianhe sehingga ia bisa mencapai hasil seperti itu. Jika ia berhasil memasuki puncak Biyun, posisinya di klan akan langsung meroket. Xiao Chen tak lagi mau mendengarkan. Ia meninggalkan tanda spiritual pada Song Qianhe sebelum segera menarik kembali indera spiritualnya. Liu Suifeng masih tampak muram. Chu Yunxin, yang berada di sampingnya, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Bunga kristal es ini dibawa pergi oleh Song Qianhe." Song Qianhe. Liu Suifeng tercengang mendengarnya. "Ye Chen, bagaimana kau tahu?" Tentu saja, Xiao Chen tidak bisa membocorkan rahasianya dan tidak punya pilihan selain berbohong. "Aku punya harta karun rahasia yang memiliki persepsi yang sangat kuat. Aku melihat dua murid batiniah menyerahkan bunga kristal es kepada Song Qianhe." "Keji," geram Liu Suifeng. Ia mengepalkan tangan kanannya dan menghantam tebing dengan keras. Retakan demi retakan muncul di tebing, dan batu-batu berjatuhan. Song Qianhe ini pasti berniat menggunakan bunga kristal es untuk mengancam adikku. Sebelumnya, ayahnya mencoba mengatur pernikahan di antara mereka sebagai alasan untuk mencaplok puncak Qingyun. Setelah ditolak oleh adikku, mereka tidak menyerah. Sekarang, mereka menggunakan cara yang begitu keji. Chu Xingyun menjadi lebih tenang dan memikirkan detailnya. Ia bertanya kepada Xiao Chen, "Ye Chen, berapa banyak orang yang dibawa Song Qianhe? Bagaimana tingkat kultivasi mereka?" Xiao Chen menjawab, "Termasuk dia, total ada 10 murid inti. Yang terkuat adalah Song Qianhe, seorang martial Grandmaster puncak. Selain mereka, ada juga murid inti bernama Yan Tianzeng. Dia adalah seorang Grandmaster bela diri kelas rendah. Dialah yang mengikuti Liu Suifeng dan melaporkan keberadaannya kepada Song Qianhe." Mendengar ini, Chu Xingyun langsung murka. Murid batin terlemah setidaknya adalah seorang master bela diri tingkat menengah. Ditambah Yan Tianzeng, totalnya ada 11 master bela diri.
Di pihak mereka, hanya ada 3 orang. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Cahaya dingin berkilat di mata Liu Suifeng, ia berkata dengan suara dingin, abaikan saja yang lain, kita harus mendapatkan bunga kristal es. Kalau tidak, bajingan itu mungkin bisa mendapatkan keinginannya untuk adikku. Ye Chen, pimpin jalan. Kita harus mencegat mereka sebelum meninggalkan lembah. Xiao Chen mengangguk dan meraba tanda spiritual yang ditinggalkannya. Ia melancarkan seni terbang awan naga biru dan bergegas menuju kelompok orang itu, bergerak secepat kilat. Sepanjang jalan, ia terus memikirkan situasinya. Para murid inti Paviliun Saber Surgawi adalah para elit. Di antara tingkat kultivasi dan tingkatan yang sama, para kultivator biasa tidak akan sebanding dengan mereka. Xiao Chen tidak berani gegabah. Tiba-tiba, Xiao Chen berhenti. Ia berkata, jaraknya terlalu jauh. Lagi pula, mereka menunggangi Flame Cloud Call. Kita tidak akan pernah bisa mengejar. Setelah berbicara, sebuah kapal perang berwarna perak muncul dari matanya. Ia mengabaikan keterkejutan mereka dan segera berkata, cepat, naik. Situasinya mendesak. Meskipun Chu Yunxin dan Liu Suifeng terkejut, mereka tidak punya kesempatan untuk bertanya. Mereka langsung melompat tanpa sepatah kata pun. Setelah mereka berdua naik, Xiao Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan formasi di kapal perang perak itu. Mereka berubah menjadi kilatan perak dan melesat maju dengan cepat. Tak lama kemudian, Xiao Chen berhasil mendahului rombongan Song Qianhe. Xiao Chen langsung turun dan melompat ke pohon besar. Mereka seharusnya lewat sini. Jangan menunjukkan belas kasihan, bunuh mereka semua. Tidak ada emosi dalam kata-kata Xiao Chen, ia sangat dingin. Chu Xinyun dan Liu Suifeng bahkan sedikit gemetar ketakutan. Chu Xinyun berkata, Ye Chen, membunuh sesama anggota sekte adalah kejahatan serius di Paviliun Saber Surgawi. Jika kita tertangkap, kita akan dieksekusi. Kita harus membicarakannya dengan Song Qianhe. Naif sekali. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, apa kau pikir semua orang semurni dirimu? Kalau takut, kau tak perlu ikut campur. Kelembutan hati hanya akan merusak segalanya. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chu Xinyun tercengang mendengar ini. Ia sedikit mengernyit, saking marahnya pada Xiao Chen, ia tersedak. Ia tak menyangka Xiao Chen akan begitu blak-blakan. Tak ada pria di Paviliun Saber Surgawi yang berani berbicara seperti itu padanya. Liu Suifeng juga menasihati, ini mungkin benar-benar pertarungan sampai mati. Xinyun, sebaiknya kau sembunyi dulu. Dong, dong, dong. Derap langkah kuda terdengar dari depan, tanah sedikit bergetar. Xiao Chen bisa merasakan getaran kecil pohon saat ia bersembunyi di dalamnya. Ia mengeluarkan busur pembunuh jiwa dan panah cahaya esensi, lalu memfokuskan diri dan menarik busurnya. Tak ada yang lain dalam pandangannya, hanya targetnya. So, ketika Song Qianhe dan yang lainnya muncul dalam penglihatan Xiao Chen langsung melepaskan anak panahnya. Panah cahaya esensi berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat cepat ke depan, membawa aura membunuh yang tak terbatas. Panah ini tidak ditembakkan ke Song Qianhe. Pertempuran ini terlalu berbahaya, jadi Xiao Chen tidak berani berharap terlalu banyak dan menghabisinya dalam satu tembakan. Panah ini ditujukan kepada orang terlemah dalam kelompok itu, Zhang Jin. Saat kuda-kuda berlari kencang dan senja mulai menyingsing, Song Qianhe, yang sedang menunggang kuda, tiba-tiba merasakan hawa membunuh yang merasukinya. Ia melihat seberkas cahaya dingin, lalu segera turun dari kudanya dan berteriak, musuh menyerang. Cepat turun. Xiao Chen tercengang. Untung saja dia tidak mengarahkan panah cahaya esensi ke orang ini. Mengingat waktu reaksinya, kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan hasil apapun. Saat Zhang Jin sedang turun dari kudanya, panah cahaya esensi tiba-tiba muncul dengan suara "Sou" dan mengenai lehernya. Kekuatan dahsyat di balik panah itu langsung menjatuhkannya dari kuda. Zhang Jin terpental mundur dan menabrak kultivator lain. Kuda jantan awan api terkejut dan mulai berjingkrak-jingkrak liar, membuat seluruh tempat menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, sebuah panah cahaya esensi lain melintas dan mengenai leher murid puncak biyun lainnya, membuatnya terjepit di tanah hingga tewas. Dalam sekejap mata, dua martial Grandmaster terbunuh. Kepanikan melanda kelompok itu, mereka semua bersembunyi di balik Flame Cloud Cult yang tinggi. Melihat tak ada peluang lain,
Xiao Chen menyimpan busur pembunuh jiwa. Ia mengeluarkan pedang bayangan bulan dan berkata, "Ayo bergerak, kalian berdua harus membantuku menahan Song Qianhe." Melihat Xiao Chen dengan tegas merencanakan untuk menyerang dan membunuh dua murid puncak biyun dalam sekejap, Liu Suifeng dan Chu Yunxin merasa tak percaya. Lagi pula, mereka adalah sesama murid paviliun pedang surgawi, jadi mereka masih ragu-ragu. Liu Suifeng baru bereaksi setelah Xiao Chen berbicara, ia segera melompat turun dari pohon. Chu Xinyun ragu sejenak sebelum mengikutinya. Sekejap petir menyambar langit saat Xiao Chen turun dan mendarat di samping Song Qianhe. Berdiri di belakang Flame Cloud Call, Song Qianhe dapat melihat dengan jelas sosok Xiao Chen. Ia berkata dengan takjub, "Kaulah murid Liu Ruyue. Beraninya kau membunuh orang-orang puncak biyunku. Kau benar-benar mencari mati." Begitu ia berbicara, 8 kultivator yang tersisa menjulurkan kepala dan hanya melihat Xiao Chen. Ketakutan mereka langsung sirna saat mereka menggunakan aura mereka untuk mengepung Xiao Chen dengan tekanan. "Kau menyerahkan dirimu kepadaku, jadi jangan salahkan aku karena mengambil tindakan keras. Bunuh dia." Ekspresi Song Qianhe berubah dingin saat ia berbicara. Huang Dangdang, pedang-pedang terhunus dari sarungnya saat cahaya pedang menerangi area tersebut. Terdengar kilatan cahaya dingin dan deru angin saat 8 sosok menyerbu Xiao Chen, disertai niat membunuh tak terbatas yang terfokus pada Xiao Chen. Song Qianhe tidak bergerak secara pribadi. Di matanya, Xiao Chen sudah mati, tidak perlu baginya untuk bergerak. Ia memandang ke kejauhan dan melihat sosok-sosok bergegas mendekat. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum dingin. "Liu Suifeng dan Chu Xinyun, ini juga bagus, ini alasan yang bagus bagiku untuk mendekati kalian. Terbang dengan sayap, tarian tak teratur selama 1000 tahun. Xiao Chen dengan tenang melakukan tarian 1000 tahun yang tak teratur. Arus udara yang kuat mengelilinginya. Ia sudah berada di langit, terus-menerus mengubah posisinya. Cahaya pedang beterbangan kemana-mana dengan kacau, dan terdengar banyak dentang logam. Xiao Chen meninggalkan serangkaian bayangan, langsung melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun menyerang kemudian, serangannya mengenai 8 orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Ada banyak bayangan, dan mereka tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Para murid puncak biyun memandangi bayangan di langit, bahkan tidak tahu di mana Xiao Chen berada. Mereka terpaksa bertahan secara pasif dengan pedang mereka setiap kali cahaya pedang melesat ke arah mereka. Ke-8 orang ini langsung ditangkal oleh Xiao Chen. Terlebih lagi, ia tampak tidak dirugikan sama sekali, malah berada di atas angin. Cahaya pedang yang tak terbatas seakan tak berujung, berpadu dengan bayangan-bayangan tak terhitung di langit, yang membuat mereka tertegun. Ketika tarian 1000 tahun yang tak teratur selesai dieksekusi, tubuh Xiao Chen berhenti di udara dan naga azure melompat keluar dari sungai dalam tubuhnya. Tindakannya membuatnya tampak seolah-olah ia telah melompat di udara dan mundur dengan cepat. Ketika ia mendarat, ke-8 kultivator itu terluka cukup parah, dengan setidaknya beberapa luka. Yan Tianzeng, yang berada di antara kerumunan, tiba-tiba berteriak dengan marah, "Aku akan menghajarmu sampai mati." Naga merebut tangan. Sebuah tangan hitam besar muncul di atas kepala Xiao Chen, menghalangi matahari dan menutupi langit saat tangan itu menghantam Xiao Chen dengan keras. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah, ia tidak menyangka Yan Tianzeng ini adalah murid klan Yan dengan warisan roh bela diri. Ia mendorong kakinya dari tanah dan dengan cepat menghindar. 7 orang yang tersisa bergerak terus-menerus dan dengan cepat menyerbu Xiao Chen. Cahaya pedang beterbangan secara acak dari segala arah, sementara ke-7 orang itu menggunakan teknik bela diri mereka untuk menyerang Xiao Chen. Xiao Chen tidak panik menghadapi bahaya dan mengerahkan sepenuhnya semua yang telah ia pahami selama beberapa hari terakhir. Ia hanya menggunakan teknik pedang dasar untuk menghancurkan teknik bela diri ini satu persatu. 8 jurus pedang, sapu, tebas, dorong, kupas, tebas, ayun, tebas, dan tusuk. Setiap kali ada celah, ia akan menyerang, memanfaatkan semua yang telah dipelajarinya saat bertarung melawan 7 orang sekaligus. Sesekali, ia menghindari tangan hitam raksasa di atasnya. Teknik gerakan peringkat langit, seni melonjak awan naga biru, memungkinkan Xiao Chen bergerak lincah seperti naga banjir. Meskipun situasinya berbahaya, ia tidak terluka sama sekali. Ke-7 orang ini semuanya adalah murid puncak biyun.
Mereka sering berlatih bersama dan mampu bekerja sama dengan sempurna. Xiao Chen tidak dapat menemukan titik lemah dan hanya bisa bertarung sampai mati. Di sisi lain, Liu Suifeng tahu bahwa identitas mereka telah terbongkar, jadi ia tak ragu menghunus pedangnya dan menyerang Song Qianhe. Keduanya telah menguasai berbagai teknik puncak Qingyun dan puncak Buyun, yang membuat pertarungan mereka semakin sengit. Namun, kultivasi Song Qianhe sedikit lebih tinggi daripada Liu Suifeng. Ia telah memegang keunggulan sejak awal. Jika bukan karena Chu Xingyun yang membantu Liu Suifeng di sampingnya, situasi berbahaya mungkin akan terjadi. Chu Xingyun, apa kau lupa aturan pavilion pedang surgawi? Mereka sudah melakukan kejahatan berat dengan menyerang rekan sekte mereka. Jika kau membantu mereka, kau akan melakukan kesalahan yang sama. Melihat pertarungan berlarut-larut, Song Qianhe menggunakan taktik psikologis pada Chu Xingyun. Kata-kata inilah yang membuat Chu Xingyun tersentak. Tangannya tak kuasa menahan diri untuk berhenti sejenak. Song Qianhe tersenyum dingin dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirimkan 3 bayangan. Tubuhnya seperti air yang mengalir, dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda. Ini adalah 3 bayangan awan yang mengalir dari puncak Biyun. Liu Suifeng, yang sedang berlatih dengan Chu Xingyun, terkejut dan terkena 3 golok. 3 luka berdarah muncul di dadanya, dan darah langsung mengalir keluar. Melihat Liu Suifeng terluka, Chu Xingyun tiba-tiba tersadar. Ia segera bergerak untuk menangkis serangan mematikan Song Qianhe. Keduanya kembali bekerja sama untuk bertahan melawan serangan Song Qianhe. Namun, jelas mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Xiao Chen dengan terampil memegang pedangnya dan menghadapi cahaya pedang ke-7 orang itu. Ia melihat kejadian sebelumnya dengan jelas dan tak kuasa menahan napas. Di saat genting seperti itu, Chu Xingyun masih linglung. Wanita ini sungguh tidak bisa diandalkan. Sua, menyadari Xiao Chen sedang teralihkan, salah satu dari 7 kultivator itu memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kecepatannya dan menggunakan pedangnya untuk membuat luka kecil di lengan Xiao Chen. Kelompok itu mulai bersukacita. Setelah sekian lama bertukar pukulan, mereka akhirnya berhasil melukai Xiao Chen. Semangat mereka langsung meningkat, dan kilau dingin di pedang mereka semakin tajam. Xiao Chen tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Ia melirik tangan hitam yang turun dan berpura-pura tersandung sebelum terhempas olehnya. Ia terhuyung dan jatuh sebelum akhirnya bangkit kembali dengan menyedihkan. Kelompok di belakangnya segera memanfaatkan celah yang tercipta dan menggunakan beberapa lampu pedang untuk menyerangnya. Saat Xiao Chen berbalik, tubuhnya penuh luka. Ekspresinya yang kesakitan membuatnya tampak sangat menderita. Tidak perlu membuang waktu lagi, cepat dan habisi dia. Seru Yan Tianzeng penuh semangat sambil mengulurkan tangan hitam besar lainnya. 7 murid puncak Biyun juga bersemangat. Siapapun yang melancarkan pukulan mematikan akan menjadi yang memberikan kontribusi terbesar. Saat itu, Song Qianhe akan memberi mereka hadiah besar. Cadangan esens mereka cepat habis karena mereka menggunakan berbagai macam jurus mematikan. Koordinasi mereka yang awalnya sempurna mulai berubah kacau, karena mereka hanya memikirkan untuk membunuh Xiao Chen sesegera mungkin. Namun, orang-orang ini tidak menyadari bahwa meskipun Xiao Chen memiliki banyak luka, tidak semuanya fatal. Luka-lukanya bahkan tidak sedalam kulit, hanya menggores kulitnya. Ia tampak seperti terluka parah, tetapi sebenarnya itu hanya luka ringan. Ia telah terus-menerus menempa tubuhnya selama 2 bulan terakhir. Sekarang, sangat sulit bagi serangan biasa untuk meninggalkan luka fatal di tubuhnya. Xiao Chen memasang ekspresi yang sangat buruk di wajahnya saat ia cepat-cepat mundur. Langkah kakinya tampak jelas berantakan, seperti orang yang diterjang badai dahsyat. Ia nyaris menabrak pepohonan dan terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan, dikelilingi bahaya. Sepertinya hanya butuh 1 serangan terakhir dan Xiao Chen akan mati mengenaskan. Tepat pada saat ini, karena pengejaran yang terlalu intens, salah satu murid puncak Biyun berhasil mendahului rombongan. Mata Xiao Chen berbinar. Ia berhenti bergerak, dan api yang tak terbatas mulai berkobar terus-menerus di mata kanannya. Ketika murid itu melihat Xiao Chen berhenti bergerak, ia sangat gembira. Ia melompat ke udara dan menggunakan pedangnya untuk menebas kepala Xiao Chen. Ketika pedang itu hanya berjarak 1 inci dari dahi Xiao Chen, api sebesar jari tiba-tiba menyembur dari mata kanan Xiao Chen. Kecepatannya sangat cepat, menembus dada murid ini. Sebuah lubang muncul di dada orang ini.
Rasa ngeri yang teramat sangat mencengkeramnya saat ia tak percaya melihat lubang di dadanya semakin membesar. Ia tampak berusaha meraih sesuatu, tetapi ia tak mampu menghentikan api yang menjalar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi tumpukan abu yang berhamburan ke tanah. Xiao Jiu, situasi yang terjadi tiba-tiba membuat para murid puncak Biyun lengah. Catatan, perhatikan bahwa Xiao ini berbeda dari yang dimiliki Xiao Chen. Xiao ini kurang bermakna dan sering digunakan bersama sebagian nama orang tersebut untuk membentuk nama panggilan sayang. Jadi, dalam hal ini, namanya seperti Jiu kecil. 3 kultivator puncak Biyun yang dekat dengan Xiao Jiu kehilangan akal sehat dan berteriak dengan marah. Mereka melompat ke udara dan menebas Xiao Chen dengan cahaya pedang sepanjang 6,6 meter. Xiao Chen menunjukkan senyum meremehkan. Serangan dari ketiga kultivator irasional ini tampak sangat ganas, tetapi mereka penuh dengan kelemahan. Dengan sedikit keterampilan, serangan itu dapat dengan mudah diatasi. Xiao Chen mundur selangkah dan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan saat ia melancarkan teknik dorong dari teknik pedang dasar. Terdengar suara Huang Dang saat pedang bayangan bulan menangkis 3 serangan pedang tersebut. Tangan hitam raksasa di langit kembali terbentuk. Yan Tianzeng ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Xiao Chen sepenuhnya. Apakah kamu sudah selesai? Xiao Chen mendengus dingin dan menunjuk ke langit dengan tangan kirinya. Jarinya menyerupai pedang saat tangan hitam besar serupa muncul. Tangan hitam raksasa itu memproyeksikan gerakan Xiao Chen, menggunakan jarinya sebagai pedang, dan langsung menembus tangan perebut naga milik Yan Tianzeng.